Selamat pagi, Mister sampaikan terima kasih untuk semua siswa-siswi SMP Kasih Baptis, khususnya kelas 7, yang kemarin sudah mengikuti pelatihan dengan baik dan Mister berharap pelatihan yang sudah kalian ikuti itu sudah kalian pahami dan nantinya akan kalian praktekkan gitu ya di dalam pembelajaran nantinya ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menggunakan Google Drive. Jadi Google Drive itu sebetulnya mudah untuk digunakan, tinggal kita terbiasa atau enggak. Jadi semakin kita terbiasa maka kita akan tahu bagaimana menggunakan Google Drive. Mudah sekali sebetulnya. Kalau kalian setelah ini paling kalian bilang juga ternyata begini doang gitu ya. Nah, Google Drive itu merupakan salah satu bagian dari fitur yang disediakan oleh Google ya untuk para pengguna Google tentunya untuk memudahkan orang dalam menyimpan file secara online. Jadi menyimpan file secara online yang bisa di-download di device manapun, baik itu laptop atau handphone apapun dengan cara login email aja. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana ya. Nah, cara untuk buka Google Drive itu mudah sekali. Tinggal kalian klik yang 9 ini bagian dari semua fitur Google yang ada. Google akun ada, ya. Ini telusuri ada bisnisku, Maps, YouTube, berita juga ada, Gmail dan lain sebagainya. Nah, kita cari yang bentuknya segitiga ini, kita cari yang Drive, ya. Nah, yang pertama tentunya kalian harus login dulu email kalau kalian belum login di di Google. Nah, Mister selalu menyarankan kalian menggunakan Google Chrome untuk browsernya. Kenapa pakai Google Chrome? Karena kita akan menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Google, ya. Contohnya fitur-fitur yang kita sudah pelajari tadi kemarin itu Google Classroom ini, terus kemudian kita hari ini belajar Google Drive. Kemarin kan sudah ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, terus kemudian Google Slide, semua itu bagian dari Google. Jadi alangkah baiknya kita memang menggunakan Google Chrome untuk browsernya supaya lebih mudah gitu ya. Mudah untuk login, mudah untuk menemukan ke 9 garis ini. Ya, kalian tinggal klik 9 garis ini, 9 titik ini dan cari Google Drive. Yang segitiga seperti ini, tinggal klik. Nah, begitu kalian buka, ingat Mister sudah sampaikan, jadi emailnya harus sama. Email yang kalian login di sini harus sama dengan email yang ada di Google Classroom kemarin ya, jangan beda-beda. Jadi satu aja emailnya, diingat baik-baik passwordnya, kalau bisa ditulis di buku supaya nggak gampang lupa, kalau lupa bisa diingat karena bisa lihat di buku ya. Sama, jadi tetap semuanya sama supaya gampang untuk kalian loginnya. Nah, setelah kalian buka itu biasanya tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari Google Drive. Ini ya. Ini tampilan dari Google Drive di mana kalian akan melihat di sebelah kiri sini ada baru atau new kalau bahasa Inggrisnya nanti. Nah, ini untuk menambahkan, nanti Mister akan jelaskan juga. Di sini ada drive saya, artinya drive saya ini adalah apa yang kalian simpan di dalam Google Drive itu. File apa? Kamu bisa simpan video di sini, kamu bisa simpan foto di sini, kamu bisa simpan file-file di sini. Tapi ingat, karena kita menggunakan fitur gratisnya, maka Google hanya memberikan, coba lihat sebelah kiri tengah ini yang ada kursornya ini, Google hanya memberikan per orang per email itu 15 GB ya per orang email itu secara gratis. Jadi kita nggak bisa lebih dari 15 GB. Jadi khususkan Drive ini hanya untuk menyimpan file-file saja yang ringan seperti file-file tugas dan lain sebagainya. Tidak usah menyimpan foto atau video di sini karena percuma gitu ya. Nggak ada gunanya karena ini semua file online ya. Jadi file penting saja karena kita gratis jadi dapat 15 GB. Ini Drive saya. Ini bisa kamu isi semuanya. Termasuk langsung ada folder, kamu bisa ini ada folder. Nah, folder ini langsung otomatis kebuat karena dia otomatis create karena kamu kan sudah login di Google Classroom. Nah, coba kita buka di Google Classroom. Kamu sudah login di Google Classroom, maka di Google Drive kamu itu langsung otomatis langsung otomatis akan create folder Google Classroom. Nah, ini Classroom, kamu buka, klik 2 kali. Di dalam sini ada langsung kelas-kelasnya.
ada kelasnya tadi. Di kelasnya tuh sebenarnya karena kosong, jadi sini langsung ada. Di sini karena misal sudah join di kelas religion, jadi akan muncul per folder. Nah, seperti ini. Nah, di dalam folder itu akan berisi tugas-tugas kalian di situ. Dalam bentuk Word, ada yang PowerPoint dan lain sebagainya di folder-folder itu. Jadi sebetulnya bisa mau sampaikan begini. Di Google Drive ini sebetulnya tampilannya atau penggunaan itu sama persis dengan ini penyimpanan yang kalian miliki di laptop. Seperti ini contohnya. Jadi ini. Jadi sama persis sebetulnya. Cuma kalau yang di laptop, yang penyimpanan di laptop ini, storage yang di laptop ini berbasis offline atau hanya bisa di apa namanya? Hanya bisa kalian gunakan di laptop itu saja. Tapi kalau Google Drive seperti ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, asal ada akses internet. Jadi intinya sama, ya. Jadi itu dulu. Kemudian ada yang namanya berbagi kepada saya. Apa ini folder berbagi kepada saya? Nah, ini maksudnya ini adalah di saat sekalian sebagai sesama teman bagi file yang sama untuk diedit bersama. Jadi di sini bisa. Jadi satu file untuk kalian edit bersama. Caranya bagaimana? Misalnya file yang ini ya, yang ini. Nah, kita buka dulu yang Google Classroom ini. Nah, misalnya file kalian yang ini, kalian tinggal klik kanan. Nah, muncul sini terus kemudian eh, kalian bisa klik ini, dapatkan link yang bisa dibagikan ini. Nah, kalian bisa klik ini. Nah, kalian bisa salin ini untuk dibagikan kepada orang lain supaya mereka bisa lihat apa namanya file kamu dari sini. Kamu bisa pilih dibatasi atau siapa saja yang memiliki link. Jadi kalau dibatasi ini artinya siapa yang kamu kirim hanya dia yang bisa membukanya. Tapi kalau kamu bilang siapa saja yang memiliki, berarti siapa saja yang lihat link itu terus dia klik, dia bisa lihat file kamu yang kamu simpan di Google Drive ini ya. Jadi itu caranya untuk kita berbagi. Atau bisa juga kita klik bagikan ini. Ini bisa diedit sama-sama. Nah, ini. Kalau kita klik bagikan, kita bisa edit sama-sama. Kamu tinggal tambahkan email. Email siapa yang kamu tambahkan? Terserah. Kamu tulis di situ. Tapi itu kan kita jarang gunakan, jadi nanti ke depan baru kita akan gunakan. Kalau guru-guru akan sering menggunakan, tapi kalau siswa jarang ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang terbaru artinya file terbaru. Kalau misalnya kalian sudah nggak tahu mana nih, kalian bisa cari mana sih file terbaru yang saya edit. Nah ini terus kemudian berbintang kalian bisa sort. Misalnya sortir beberapa file yang akan kalian kasih paling penting jadi berbintang. Kemudian ada sampah di mana kalian kalau sudah hapus itu biasanya masuk ke sini. Kalau di laptop itu ada namanya recycle bin. Nah ini recycle bin di sini. Tapi kalau di ini namanya langsung sampah ya. Seperti itu. Jadi Google Drive itu mudah sekali untuk kalian ini. Nah, bagaimana kalian mau menambahkan file di sini? Kalian mau mengetik sesuatu di sini tanpa kalian menyimpan di handphone atau di laptop kalian. Kalian tinggal klik ini baru ini atau new kalau dalam bahasa Inggrisnya, tinggal klik. Di sini ada berbagai pilihan. Kalian bisa pilih untuk upload file ya, file yang ada di laptop kamu upload atau kamu upload sekalian satu folder. Misalnya file kamu buka gini, kamu mau upload file apa di sini. Nah, kamu tinggal pilih misalnya saya mau upload ini nilai praktek kelas 6. Nah, tinggal di-upload, open, dia akan otomatis di sini menunggu selesai upload, maka akan muncul di sini. Nah, ini dia. Nilai praktek kelas 6 udah muncul. Atau kamu mau langsung upload satu folder, bisa upload folder di sini. Satu folder ini, misalnya kamu klik satu PPT ini, satu folder ini akan langsung otomatis ke upload dan berada di Google Drive kamu, ya. Atau kamu mau menyimpan file dengan ketik sendiri, maka kamu perlu mengklik Google Dokumen. Google Dokumen ini sama dengan Google Word. Cuma memang fiturnya dalam penggunaannya memang agak berbeda sedikit dengan Word. Tapi kurang lebih sama seperti ini. Nih, kita bisa ke tengah, tinggal tulis biodata misalnya ya. Biodata dan lain sebagainya. Ya, kamu tinggal ini, dia otomatis juga langsung kesimpan. Jadi ketika kamu klik X gini dia langsung otomatis kesimpan. Ini
dokumen tanpa judul karena Mister nggak kasih judul tadi. Nah, bisa dibuka lagi. Nah, mau kasih judul ini klik nih di atas nih. Kasih judul biodata lah. Oke. Nah, maka dia akan muncul di sini berganti dengan biodata di sini. Nah, ya kan? Kamu bisa tambahkan juga ini Google Sheets. Nah, ini bisa biasa Excel kalau di Windows ya. Excel atau Google Slide itu PowerPoint sama juga penggunaannya ya. Nah, bisa juga Google Formulir. Nah, tapi ini lebih expert lagi nanti Google Gambar, Google Foto, Google Mesh dan lain sebagainya. Kamu bisa tambahkan menjadi sebuah file yang kamu simpan di Google Drive ini ya. Nah, itu penggunaannya. Kenapa penting penggunaan Google Drive? Karena ketika kamu menggunakan Google Classroom ini, kamu akan banyak berhubungan dengan Google Drive juga. Karena Google Drive itu akan menjadi tempat penyimpanan file-file kamu yang ada di sini. Nah, kamu bisa nanti menggunakan Google Drive ini juga untuk kepentingan yang lain, yaitu untuk menyimpan data, tugas yang lain, atau misalnya ada tugas kelompok. Tugas kelompok yang bisa kalian edit sama-sama tuh misalnya ya, di sini. Kamu tinggal bagikan, misalnya ini tugas kelompok untuk edit. Misalnya kalian disuruh bikin apa ya namanya? Bikin sebuah karya tulis. Nah, karya tulis kalian sudah bagikan per bab-bab. Misalnya yang karena kelompok, misalnya si Didi kerjakan bab 1, si Alvaro kerjakan bab 3, terus si Natanki kerjakan bab 2. Nah, kalian bertiga bisa bikin file sendiri, bisa bikin satu file dan kalian bisa edit bersama-sama. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa gini, setelah misalnya tadi sudah bikin dokumen begini, nah, klik ini, kalian bisa klik bagikan ini, bagikan, kalian bisa lewati aja. Misalnya ini tugas kelompok. Nah, lewat simpan. Setelah di sini kalian tinggal ketik emailnya, misalnya Mister tulis ini, nah ya muncul emailnya yang ini, misalnya email kalian ketik, maka kalian akan berbagi dengan email atau teman kalian ini. Nah, kemudian kalian bisa pilih dia itu bertindak sebagai apa di sini. Tindak sebagai editor artinya dia bisa mengetik bersama dengan kamu di file ini, atau dia hanya sebagai memberi komentar, dia hanya mengomentari, bisa ada kolom-kolom gitu, atau dia hanya sebagai lihat saja, dia hanya bisa lihat file tanpa bisa mengakses. Nah, kita tinggal pilih editor, kita kirim. Nah, kirim maka akan muncul di pemberitahuan di Google Drive 1. Nah, Mister lihat ya yang di email tadi, yang tadi kan kita buka di email sini yang kodenya warna merah ya ini. Nah, Mister yang kirim tadi di kode warna hitam ini. Nah, kita lihatnya di mana? Lihatnya dibagikan kepada saya sebelah kiri ini. Klik bagikan kepada saya maka akan muncul nih tugas kelompok ternyata. Begitu kita klik 2 kali buka, maka akan muncul di sini. Oke. Nah, kita bisa ngedit di sini. Maka padahal bisa edit dari sini ya. Dari jendela yang di sini ya. Bisa edit dari sini. Tapi tulisan Mister ini, misalnya di bawah ini ya, Mister tulis ya. Nah, itu akan muncul juga di sini. Kalian lihat ya. Ya dari sini Mister klik, lihat kursornya, Mister klik ini. Muncul kan? Dan siapa yang edit ini? Nah, kalian bisa arahkan sini, muncul siapa yang edit? Dari sini. Jadi bisa ketahuan siapa yang terakhir mengedit, bisa dilihat di ini terakhir berapa detik diedit oleh ini. Nah, ketahuan siapa yang edit. Jadi bisa kelihatan dan bisa edit bersama tugas tersebut ya. Itu cara-cara untuk membagikan tugasnya. Tapi sebetulnya kan masih akan jarang menggunakan itu. Paling tidak kalian sudah tahu, nanti untuk kedepannya kalian bisa pelajari lagi caranya melalui video ini untuk kalian buat tugas kelompok mengedit bersama-sama di Google Drive dengan file ya. Jadi kira-kira seperti itulah pelatihannya, yang paling tidak kalian sudah tahu bagaimana untuk bisa tambahkan file ya atau folder, bisa ketik juga langsung dari Google Dokumen, Sheet atau Slide. Kemudian kalian sudah tahu cara bikin folder-foldernya. Kamu bikin folder di sini ya. Kamu bikin folder, tinggal folder baru gitu. Mau folder apa namanya? Buatlah, langsung akan muncul di sini. Ya. Kamu mau bikin folder
Bikin folder apa khusus untuk kamu. Kamu mau bagikan juga misalnya folder ini yang sudah kamu buat, kamu mau bagikan supaya orang lain bisa lihat filenya di sini, tinggal klik bagikan ini, maka folder bisa dibagikan kepada email yang lain. Hanya dari Lunas tadi. Nah, yang ini. Tinggal kirim, dia sebagai editor atau sebagai apa. Mengakses lihat saja atau editor. Ya, seperti itu. Tapi itu fitur yang jarang akan kalian gunakan, tapi paling tidak kalian sudah tahu, karena yang banyak kalian gunakan adalah melihat di Google Classroom ini. Ya, melihat file di Google Classroom ya. Atau mungkin kalian menyimpan sesuatu supaya gampang diakses. Ketika kalian bawa handphone, maka kalian bisa akses di handphone. Ketika kalian pakai laptop, kalian bisa ketik di laptop. Nah, ketiknya itu supaya secara online bisa ketik di Google Drive ini, bisa simpan di Google Drive. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau ke Jakarta nih, ya ada tugas di sekolah tapi kalian ada di Jakarta, gitu kan? Kalian nggak bawa laptopnya, laptop kalian nggak bawa, tapi kalian sudah simpan filenya ada di Google Drive, maka kalian bisa akses walaupun kalian buka laptop om atau tante di Jakarta, kalian bisa akses, tinggal login emailnya dan kalian bisa akses file kalian kembali di Google Drive dan bisa kirimkan kepada Miss atau Mister. Itu enaknya kalau kita pakai sistem penyimpanan secara online ini atau yang biasa dikenal dengan Google Drive ya. Itu yang mudah, hanya tinggal bagaimana kita mau biasa gunakan atau tidak. Semakin biasa kita gunakan maka semakin mudah untuk bagaimana kita tahu cara-caranya dan fitur-fitur keren yang ada di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung WA di grup atau bisa WA japri ke Mister akan jawab sebisa Mister. Dan kalau misalnya terlambat Mister jawab, ingat Mister nggak hanya chattingan dengan kalian, Mister ada banyak hal yang harus Mister kerjakan, jadi kalau Mister ada waktu baru Mister bisa balas chatting kalian. Oke ya? Nah, itu saja untuk pelatihan Google Drive hari ini dan terima kasih kalian sudah bergabung. Mister harap apa yang sudah kalian pelajari tentang Google Classroom kemarin pelajari terus karena kalian akan banyak menggunakan Google Classroom ketika dalam pembelajaran selama online maupun kalian sudah belajar di sekolah, tetap pasti akan menggunakan Classroom karena Google Classroom menjadi satu aplikasi fitur wajib untuk kita mendukung pembelajaran di sekolah SMP Kasih Baptis ya. Oke, itu saja dari Mister dan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Bye bye semuanya.